Oke, walaupun kamu nampak quality video dorang yang kabur-kabur, tidak perlu kamu komen, kau punya video kabur. Sebab kita tahu bahwa bukan semua orang mempunyai handphone yang canggih macam kamu semua. Oke, saya tahu bahwa untuk mendapatkan 4.000 jam tayang ini betul-betul bikin sakit, betul-betul susah. Kalau kita cakap mendapatkan 1.000 subscriber itu sebenarnya sangat mudah. Mungkin dalam masa 1 bulan pun, mungkin tidak sampai sebulan kita sudah dapatkan 1.000 subscriber. Tapi untuk apa beribu-ribu subscriber kalau jam tayang tidak bertambah? Oke, itu yang perlu kita ingat. Untuk mendapatkan subscriber sangat mudah, tetapi 4.000 jam tayang ini kita kena mati-mati untuk mencari. Kecuali lah kita memang hidup di lingkungan orang-orang yang memang sudah terkenal. Mungkin itu agak senang, agak mudah untuk kita capai itu 4.000 jam tayang. Tetapi kita sebagai pemula, kita kena betul-betul berusaha baru kita boleh dapat tuh. Macam saya, contohnya saya tidak mau ambil contoh dari siapa-siapa, saya akan mencontohkan diri saya sendiri. Secara jujurnya, saya tidak terkenal di mana-mana. Saya tidak dikenali ramai orang. Saya hanya orang biasa. Saya tidak rapat dengan siapa-siapa yang sudah terkenal. Saya bermula daripada kosong. Sehinggalah saya mendapat penonton-penonton macam kamu, penonton-penonton berkualitas macam kamu. Macam mana saya kasih improve saya punya channel? Kamu dengar perkongsian saya, ambil yang jernih, buang yang keruh. Oke, kita teruskan sahaja untuk tips mendapatkan 4.000 jam tayang. Tips pertama yang saya akan kongsikan kepada kamu adalah kita upload berbagai-bagai video. Oke, sebagai pemula mesti kita berpikirkan. Macam saya dulu, saya berpikir, bolehkah satu channel itu kita kasih rojak kita punya channel? Oke, saya mau jawab persoalan yang bermain di dalam minda kamu. Itu boleh. Asalkan video yang kamu upload itu bukanlah karya orang lain. Saya dulu, saya bingung sendiri. Sebab setiap kali saya pergi tengok sharing-sharing orang, ada yang cakap tidak boleh, ada yang cakap boleh. Tapi saya hanya ikut kata hati saya. Dimonetize ataupun tidak dimonetize, mana saja saya bilang. Kenapa saya suruh kamu upload berbagai video? Sebab apa? Contohnya hari pertama mungkin kamu upload pasal makan, terus esok dia kamu upload pasal memasak, kemudian kamu mungkin pergi buat aktiviti kampung ataupun sebagainya. Dalam masa 1 minggu itu kamu kena bandingkan mana satu video yang paling ramai penonton. Jika sekiranya yang lain penonton dia mungkin ada hanya 100 ataupun 90, tiba-tiba kamu upload video yang kamu menyanyi, kamu nampak di sana dia punya tontonan dia tiba-tiba jadi 150. Itu tiba-tiba banyak penonton. Di mana video yang paling banyak penonton, kamu kekalkan konten kamu yang itu. Sebab untuk menentukan apa konten yang paling sesuai di dalam channel kamu adalah melakukan perbandingan. Kalau kamu sudah jumpa mana konten yang paling tepat, kamu kekalkan konten tersebut. Oke, itu tips yang pertama. Dan tips yang kedua adalah kita kena konsisten untuk upload video. Maksud saya konsisten di sini, dalam 1 minggu tuh kalau kamu tidak sanggup untuk kasih upload video setiap hari, setidaknya kamu kena upload 5 video dalam masa 1 minggu. Saya bagi tahu kamu di sini, sebenarnya saya terkurung di dalam rumah selama beberapa bulan ini. Seperti yang kamu tahu bahwa saya mulai aktif di dunia YouTube ini mulai daripada bulan 4. Dan pada waktu bulan 4 itu saya kena cari sebanyak 2.300 jam lagi. Macam mana saya boleh mendapatkan 2.300 jam itu dalam masa 3 bulan? Apa yang saya kasih kongsi sama kamu, inilah tips saya untuk mendapatkan itu.
Oke, saya sambung yang tadi. Kena konsisten mengupload video. Biarlah kalau kita jalan-jalan pergi mana-mana, pedulilah kita ambil gambar, kita ambil video. Itu pun sudah jadi konten sebenarnya. Dan saya mau bagi tahu kamu di sini, pastikan video yang kamu kasih upload itu janganlah kasih upload video yang terlampau pendek. Video yang kamu upload itu dalam 5 hingga 6 menit ataupun 7 hingga 8 menit. Mungkin banyak di antara kamu yang berpikir, sekiranya kalau saya upload video yang panjang, tidak orang akan tengok. Jangan pernah berpikir seperti itu. Itulah kesalahan pemula. Mereka selalu berpikiran macam tuh. Mungkin kalau 100 orang yang tidak tengok kamu punya video sampai full, masih ada 10 hingga 15 orang yang akan tengok video kamu dengan full. Iyalah kalau sebagai pemula ini memang ramai orang yang akan ignore kita punya video begitu saja. Mungkin orang pergi tengok hadir. Kita abaikan mereka. Masih ada yang akan tengok video kamu sampai full. Kalau dalam satu hari ada 10 atau 15 orang yang tengok video kamu yang panjang itu sudah cukup lumayan. Macam saya mula-mula saya hanya dapat 100 menit, pernah juga 50 menit dalam satu hari sampai saya betul-betul putus asa. Tetapi saya tetapkan, pedulilah. Lepas ini orang mau tengok video sampai habis kah tidak, saya abaikan sahaja. Dan pada akhirnya inilah hasil dia. Yang ketiga adalah fokus kepada aplikasi YouTube saja. Kenapa saya cakap kita kena fokus kepada YouTube? Oke, secara jujurnya saya tidak ada Instagram, saya tidak ada Twitter, dan saya tidak ada aplikasi-aplikasi yang lain untuk menghubungkan dengan orang lain. Saya cuma ada Facebook dan juga WhatsApp, tetapi Facebook saya memang tidak aktif. Dalam 1 bulan pun mungkin 2-3 kali sejak saya pergi tengok. Dan sebelum ini mungkin ada 4 ataupun 5 part sahaja yang saya pernah kongsikan di Facebook, tetapi itu saya pikir saya punya subscriber nyakannya saya dapatkan melalui aplikasi YouTube. Kalau di sana Facebook tuh kalau kita kasih share di sana Facebook, di sana mungkin dorang hanya datang sekali untuk pergi subscribe. Bukan selamanya dorang akan sama-sama dengan kita. Kecuali lah kalau memang kamu terkenal. Di Facebook saya tidak terkenal. Jadi kalau saya kasih kongsi sekalipun saya punya link channel, belum tentu ada orang yang pergi kasih share, belum tentu ada orang yang pergi like, belum tentu ada orang yang pergi tengok saya punya channel. Sebab saya memang tidak terkenal. So, kenapa saya suruh kamu untuk fokus di dunia YouTube? Karena di dunia YouTube sahaja kita boleh mendapatkan subscribers yang berkualitas. Saya bagi tahu kamu, saya mendapatkan subscribers benar-benar melalui YouTube sahaja. Tips yang ketiga itu sahaja penjelasan dia. Tips yang keempat adalah tunjukkan komitmen Anda untuk bersahabat dengan channel-channel yang lain. Selama ini saya selalu cakap sama kamu, balik-balik saya cakap, jadilah seorang creator yang berkualitas. Tunjukkan komitmen kamu. Kenapa saya suruh kamu buat macam itu? Sebab sebelum ini saya lakukan benda yang sama. Saya bagi kamu tips, apabila kamu pergi melawat sesebuah channel, kamu kena pastikan bahwa kamu menonton video mereka sehinggalah selesai. Kamu kena tunjukkan bahwa kamu berminat dengan video mereka. Macam mana cara kamu untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar berkomitmen? Komen yang kamu sampaikan itu adalah sinopsis daripada keseluruhan video yang mereka upload. Apabila kita melakukan seperti itu, sudah semestinya si pemilik channel tersebut akan mendetek bahwa kita benar-benar menonton video dia sehinggalah selesai. Percaya ataupun tidak, apabila kamu melakukan
hal tersebut, mereka akan melakukan hal yang sama. Mereka akan tengok video kamu sampai habis. So, inilah alasan saya kenapa saya suruh kamu untuk menonton sehingga selesai. Saya suruh kamu untuk menjadi seorang kreator yang berkualiti, berkomitmen. Itulah alasan dia. Tips yang kelima adalah kena tahan hati. Kenapa saya cakap tahan hati? Mungkin sebagai pemula ini, apabila kita nampak kita punya video karena unlike, kita nampak kita punya subscribers berkurang, kita nampak komen yang negatif, yang tidak membangun, kita memang akan down. Dengan satu unlike pun memang kita akan rasa stres, kita rasa sedih, kita rasa kita punya video itu tidak berkualiti. Kita kena ingat bahwa sebagai pemula ini, itulah risiko yang kita hadapi. Kalau kita berani terjun di dunia YouTube, kita kena berani menghadapi kritikan. Sebab bukan semua yang kita lakukan orang suka. Sedangkan saya bikin konten macam ini, yang saya pikir membantu orang lain sekalipun, masih ada orang yang tidak suka dengan konten saya. Nah, jadi kamu kena tahan hati untuk menghadapi semua kritikan orang lain. Oke? Tetapi saya sarankan kamu semua, kalau kamu pergi berkomentar sama orang lain, kamu tolonglah jadi orang yang positif, jangan negatif, oke? Yang keenam adalah berteman dengan sesama YouTuber pemula. Maksud saya di sini adalah apabila kamu sudah terjun di dunia YouTube, kamu kena pastikan bahwa kamu bersahabat dengan YouTuber pemula. Contohnya kalau kita pergi tengok video mereka yang memang sudah terkenal, walaupun kita tengok dari E sampai Z, walaupun kita bikin huraian daripada E sampai Z, si pemilik channel yang sudah sangat terkenal itu, mereka tidak akan pandang kita punya komen. Mereka tidak akan pergi subscribe kita balik, walaupun kita hurai dari E sampai Z. Jadi saranan saya di sini, kalau kita ingin mencari sahabat, kita kena cari sahabat yang memang sama-sama pemula. Kita bagi dia sokongan penuh, dia juga pasti akan memberikan sokongan penuh. Oke? Kemudian tips yang ketujuh adalah jangan putuskan komunikasi kamu dengan penonton. Maksud saya di sini adalah apabila ada orang lain yang pergi komen kamu punya video, kamu kena balas komen mereka. Apalagi kalau berbentuk soalan. Itu paling penting. Jangan putuskan komunikasi dengan penonton. Saya secara jujurnya, ya, apabila saya tengok sesebuah video, kemudian saya komen dari S sampai Z, baru dorang like dengan love saja, saya bagi tahu kamu, saya memang sangat tidak suka. Saya tidak suka sebab tujuan kita pergi tengok video itu untuk beramah mesra dengan si pemilik channel. Tetapi kalau di sana dia tidak balas kita punya komen, rasa lain begitu. Sebagai pemula jangan sombong. Saya bagi tahu kamu di sini, jangan sombong. Dan tidak perlu memilih kepada siapa kamu mau bersahabat di dunia YouTube. Oke, walaupun kamu nampak kualiti video dorang yang kabur-kabur, tidak perlu kamu komen, kau punya video kabur. Sebab kita tahu bahwa bukan semua orang mempunyai handphone yang canggih macam kamu semua. Saya kasih tahu kamu, saya mencapai 4.000 jam tayang hanya karena satu telepon sahaja yang sangat tidak canggih. So, kita tidak boleh putus komunikasi dengan orang lain dan belajar menghargai karya orang lain. Kritik yang baik sahaja. Oke, walaupun pada asasnya kamu nampak di video ini kabur betul, malas mau tengok. Ingat, yang paling penting adalah persahabatan kita. Pedulilah macam mana video dorang kasih kongsi. Itu dorang punya channel. Suka hati lah dorang mau kasih upload macam mana kan. Oke, yang ke-8 adalah jangan menunda waktu untuk upload video. Oke, maksud saya di sini, kalau kamu mau upload video tuh,
jangan ikut mod. Kadang-kadang, terutama sekali para perempuan ini, kadang-kadang kalau kami datang datang bintang, mesti memang akan ada mood yang tidak bagus. Macam malas lah, apalah. Kalau kita tunda sampai bila kita mau menunda, lama-lama kita terbiasa untuk tidak upload video dan akhirnya kita malas. Masa saya promosi channel sampai 4 di 30, saya mengalami yang namanya malas. Betul-betul saya malas. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya berusaha untuk lawan saya punya rasa malas. Walaupun tengah malam saya tetap bikin video untuk lawan saya punya malas. Kadang-kadang kalau saya bercakap di layar kan, saya ulang sampai 17 kali saya ulang rekam saya punya video. Baru berjaya, walaupun begitu saya tetap berusaha. Jadi kamu tidak boleh menunda-nunda waktu untuk mengupload video, karena penonton kamu ataupun subscriber kamu, mereka akan tertunggu-tunggu dengan video kamu. Oke, yang ke-9 adalah kita kena tentukan pada jam berapa kita upload video kita. Kenapa saya cakap begini? Sebab terkadang kita akan upload video pada waktu malam. Contohnya jam 1 malam. Terus kan kebanyakan kalau jam 1 malam orang-orang sudah tidur. Sementara waktu pagi mungkin kamu berpikir nanti pagi orang tengok. Sebenarnya pada waktu pagi itu sudah ramai orang yang upload video. Jadi kamu punya mungkin notification yang kamu sudah upload video itu akan berada di kedudukan paling terbawah. Tidak mungkin dorang akan rajin kasih scroll untuk cari notification kamu kan. So, kamu kena bijak untuk menentukan pada jam berapa kamu upload video. Oke, yang ke-10 adalah jadilah dirimu sendiri. Macam mana ulasan dia, kamu pikirkanlah sendiri. So, hanya itu sahaja perkongsian yang saya dapat kongsikan, dan ini adalah tips yang benar-benar saya lakukan selama saya mendapatkan 4.000 jam tayang. Jika kamu berkenaan dengan tips yang saya sudah kongsikan sama kamu, kamu ikutlah. Tetapi jika tidak, kamu abaikan sahaja. Tetapi saya percaya kalau kamu ikut tips yang saya kongsikan sama kamu, saya jamin 100% kamu akan merasa macam mana yang namanya dimonetize. Tetapi ingat, setelah dimonetize, bermulalah perjuangan baru kita. Untuk mau cari $1 pun sangat susah, tahu. Sebenarnya setelah kita dimonetize, di sanalah bermula detik-detik perjuangan yang lebih kental daripada sebelum ini. So, bagi kamu semua, saya ucapkan selamat berjuang. Sama-sama kita berjuang, sama-sama kita berjuang.